Baik, selamat bertemu kembali ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal ya. Nah, ini ada 5 soal. Langsung saja ya. Soal pertama, ABCD adalah jajaran genjang dengan vektor AB sama dengan vektor U. Vektor AD sama dengan vektor V. Titik K dan F masing-masing di titik tengah DC vektor, dan BC vektor berarti titik K dan titik F. Titik K itu berada di tengah-tengah vektor DC, titik F itu berada di tengah-tengah vektor BC ya. Pertanyaannya, nyatakan vektor-vektor berikut dalam U vektor dan V vektor. Ini A, B, dan C ya. Nah, jajaran genjang ABCD itu dulu kita gambarkan ya. Ini dia. AB, CD, Oke. Tadi dikatakan vektor AB itu adalah U. Nih, AB itu adalah vektor U. Dan AD itu adalah vektor P. Nih. Nah, lalu dikatakan di sini titik K dan F masing-masing titik tengah DC ya. Berarti titik K berada di tengah-tengah DC ini. Ini titik K ya. Oke. Lalu dikatakan pada soal titik F berada di tengah-tengah BC. Nih. Ini maksudnya tandanya sama ya. Ini menyatakan sama ya. Ini titik F. Oke. Nah, ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Nih. Ini perhatikan. Kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Oke. Nah, kita kan disuruh nyatakan vektor-vektor berikut dalam U vektor dan V vektor ya. Ini ada vektor AE ya. AE vektor. Nih. Berarti titik pangkalnya adalah titik K. Titik ujungnya adalah titik K. Nih. Oke. Maka ini tadi adalah AD vektor U. Vektor V ya ini. Berarti ini titik pangkalnya, titik ujungnya. Sudah? Nah, perhatikan pada jajaran genjang AB, vektor AB itu adalah U vektor itu sama dengan vektor DC ya. Itu merupakan sifat jajaran genjang, maka ini kita tuliskan setengah daripada U vektor. Ini juga setengah U vektor. Kalau dijumlahkan kan satu U vektor atau U vektor sama ya. Salah satu sifat jajaran genjang itu adalah setiap sisi di hadapan itu sama panjangnya. Oke, ini juga demikian. Setengah P vektor setengah V vektor nih. Kalau dijumlah adalah V vektor. Oke. Maka untuk menjawab bagian A, AE vektor, maka vektor AE itu sama dengan, diperhatikan, vektor AD lalu dijumlahkan dengan vektor DE. Vektor AD itu adalah V vektor nih, ditambah vektor DE itu adalah setengah U vektor. Jadi sudah dalam bentuk U dan V. Oke. Maka kita lanjut, ini yang A. Sekarang yang B. Yang B itu adalah vektor EF ya, vektor EF. Maka nih kita perhatikan EF mana ini ya. Ini EF.
berarti titik pangkalnya adalah E dan titik ujungnya adalah F. Maka F, maka kita cari pernyataan dari F. E nya itu adalah titik pangkal dan F adalah ujungnya. Itu adalah penjumlahan dari FC vektor ditambah C vektor. Ya, ini. Oke, maka F ke C itu adalah setengah V vektor ditambah C itu adalah setengah U vektor. Oke, itu dia ya. Oke, baik. Untuk yang C itu adalah AF ya, AF vektor. Kita perhatikan AF mana ini, berarti titik pangkalnya adalah A, titik ujungnya adalah F, maka penjumlahannya adalah ini. Oke, AB vektor ditambah BF vektor sama dengan AB itu adalah U vektor tambah BF itu adalah setengah V vektor. Jadi sudah dapat ya. Tadi kita disuruh dinyatakan dalam bentuk Q dan V ya. Ini sudah dapat. Oke. Nah, begitu prosesnya. Kita lanjut yang nomor 2. Baik, kita lanjut yang kedua ya. Nah, di sini diketahui A 11, B 42 dan C 14. Nah, tunjukkan titik K, B dan C segaris atau koliner dan carilah AB banding BC. Oke, baik. Nah, kalau dikatakan segaris berarti kedua vektor memiliki hubungan, yaitu kelipatannya ya, kelipatannya. Kedua buah vektor memiliki hubungan, yaitu salah satu dari vektor tersebut adalah kelipatan dari vektor lainnya ya. Oke, baik, itu yang segaris. Nah, akan kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, kita cari dulu vektor posisi dari AB. Ini adalah B dikurang A ya. Ini B dikurang A. B nya 42 dikurang A nya 11. Ini sama dengan 31. Oke. Nah, kita cari BC. Vektor BC berarti C dikurang B. Nih, C nya 14 dikurang B. B nya 42. 10 dikurang 4 itu adalah 6. 4 dikurang 2 itu adalah 2. Nah, kita cari AC. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang kita dapatkan dari A, B, dan C ya. AC berarti C dikurang A. C nya tadi 14. A nya itu adalah 11. K sama dengan 10 dikurang 1 itu adalah 9. 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, dapat kita perhatikan bahwa ya, vektor AB itu adalah 31, vektor BC itu adalah 62, vektor AC adalah 93. Maka dapat kita simpulkan yang terpanjang adalah AC, yang kedua adalah BC, yang pertama adalah AB ya. Nah, ini dapat kita perhatikan bahwa BC itu memiliki hubungan dengan AB vektor ya, memiliki hubungan. Nih, memiliki hubungan dengan AB vektor. Dari mana? Kalau kita ubah ini, kita cari FPB nya 6 dengan 2 adalah 2, maka ini dapat kita tuliskan seperti ini. Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 itu adalah 3, 2 bagi 2 adalah 1. Nah, ini adalah AB vektor ya. Ini adalah AB vektor. Maka
kesimpulannya adalah BC vektor itu sama dengan 2 AB vektor. Ya. Nah, begitu juga dengan AC vektor. Ya, AC vektor ini sama dengan, ini kita cari FPB-nya. Sama-sama dibagi 3 ya. Sama-sama dibagi 3. Ini saya keluarin 3. 9 bagi 3. 3 bagi 3, 1. Nah, 31 itu adalah vektor AB. Maka AC vektor sama dengan 3 kali vektor AB. Jadi kesimpulannya segaris ya. Sehingga pertanyaan selanjutnya, carilah perbandingan AB banding BC. Kita cari dari sini ya. Nih, kita cari dari sini. BC, ini yang pertanyaan selanjutnya ya. BC itu sama dengan 2 kali AB vektor. Maka BC vektor banding AB vektor itu sama dengan 1 banding 2. Yang ditanya adalah AB banding BC. Maka AB banding BC itu sama dengan 2 banding 1. Atau itu berasal dari sini ya. Nih, dibalik aja ya. Dibalik aja. BC vektor per AB vektor atau banding sama dengan 1 banding 2. Kalau dibalik, maka ini juga dibalik ya. Nih. Oke. Jadi 2 banding 1 ya. Ini dia. Oke, baik, kita lanjut. Baik. Kita lanjut yang ketiga ya. Diketahui titik K minus 25, titik B 2 negatif 1 jika vektor A merupakan vektor posisi dari titik K dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik B. Tentukan 2 kali vektor A dikurang B vektor B panjang dari A vektor tambah 2 B vektor. Baik, langsung saja kita bahas ya. Ini adalah A, titiknya adalah minus 25 dan dalam bentuk K vektor itu adalah minus 25. B itu adalah 2 negatif 1 dan dalam bentuk B vektor itu adalah 2 negatif 1. Langsung saja yang A 2 kali A vektor dikurang B vektor sama dengan 2 kali A vektor itu adalah negatif 25 dikurang B vektor itu adalah 2 negatif 1. Maka sama dengan 2 kali negatif 2 itu adalah negatif 4. 2 kali 5 itu adalah 10 dikurang 2 negatif 1. Negatif 4 kurang 2 negatif 6. 10 dikurang negatif 1 11. Jadi sudah dapat untuk yang bagian A. Kita lanjut bagian B. Bagian B, panjang dari A vektor ditambah 2B vektor ya. Nih, kita cari dulu yang di dalamnya ya. A tambah 2B vektor berarti A vektor itu adalah negatif 2. Kita cari dulu A vektor tambah 2B. Kita cari dulu ya. A vektor itu adalah negatif 25 ditambah 2B vektor. B vektor itu adalah 2 negatif 1 sama dengan 2 negatif 2 5 ditambah 2 kali 2 itu 4. 2 kali negatif 1 negatif 2. Negatif 2 ditambah 4 itu adalah 2. 5 tambah negatif 2 itu adalah 3. Maka kita cari panjangnya. Panjang dari A vektor ditambah 2B vektor itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar dari 4 tambah 9 sama dengan akar 13. Oke, itu untuk yang nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Diketahui A vektor itu sama dengan 3. Ini adalah basis ya, I ya. 3I vektor dikurang J vektor ditambah S dan
B vektor sama dengan 2I vektor ditambah 13J vektor, dan C vektor sama dengan negatif 2I vektor dikurang 8J vektor. Tentukanlah, ini pertanyaannya ya. Oke, baik, langsung saja bagian A vektor ditambah B vektor. Kita ambil koefisien dari basisnya ya. Ini 3, ini 1, berarti 3 negatif 1 ya. Ini negatif. Ditambah 2, 13 ya. IJ berarti bisa kita jumlah. 2, 13 sama dengan 3 ditambah 2 itu adalah 5. Negatif 1 ditambah 13 itu adalah 12. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita cari panjangnya. Maka panjang A vektor ditambah B vektor sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Oke, itu untuk yang patah. Kita lanjut yang B. A vektor ditambah B vektor tambah C vektor sama dengan, kalau A tambah B itu adalah 5, 12 tadi, tinggal kita jumlahkan dengan C vektor ini. IJ sama basisnya ya. Kalau basisnya beda tidak boleh dijumlah. Oke. Negatif 2, negatif 8. 5 ditambah negatif 2, 3. 12 ditambah negatif 8, 4. Maka kita cari panjang A vektor ditambah B vektor ditambah C vektor sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 tambah 16. Akar 25 sama dengan 5. Oke. Nah, itu dia untuk yang nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Baik, kita lanjut yang bagian nomor 5 ya. Bagian nomor 5, perhatikan soalnya. Nih. Oke. Titik nih. Diketahui titik O titik pangkal ya. Dan titik K, B, C itu adalah vektor posisi OA vektor sama dengan 9I vektor dikurang 10J vektor. OB vektor sama dengan 4I vektor ditambah 2J vektor, dan OC vektor sama dengan MI vektor dikurang 2J vektor. Oke, pertanyaannya, tentukan vektor satuan yang searah B. Oke, kita langsung jawab. Kalau bentuk vektor satuan seperti ini ya, sama dengan vektor posisi dari AB dibagi dengan panjang dari vektor AB. Ini rumusnya. Kita cari dulu vektor posisi dari AB ya. Vektor posisi dari AB sama dengan OB vektor dikurang OA vektor. OB itu adalah 42 dikurang OA vektor itu adalah 9 negatif 10 sama dengan 4 dikurang 9 itu adalah minus 5. 2 dikurang negatif 10 itu adalah 12. Maka panjang dari KB vektor sama dengan akar dari, ini ya, akar dari negatif 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 25 tambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13 ya, 13. Oke, maka ini dapat kita selesaikan. Untuk mencari vektor satuannya, topi ya, topi. Vektor posisi dari AB itu tadi adalah min 5, 10 per panjang dari AB adalah 13 sama dengan 1 per 13 dikali min 5 10. Ini dia ya, ini dia. Oke, vektor satuannya. Kita lanjut yang B. Tentukan nilai M
agar AB C segaris ya. Agar ya, agar AB dan C segaris. Oke. Tadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana syaratnya segaris ya. Yang jelas memiliki hubungan kelipatan ya dari vektor lainnya. Oke. Nah, ini tentukan nilai M agar A, B, dan C segaris ini nilai M ini ya dari OC. Maka dapat kita simpulkan ya, ABC itu kan segaris. Ya. Maka tadi saya katakan untuk syarat daripada vektor itu segaris, maka salah satu vektor merupakan kelipatan dari vektor lainnya ya. Oke, baik. Maka ini AB vektor itu sama dengan kelipatan dari BC vektor ya. AB vektor itu adalah AB vektor itu tadi sudah ketemu ini. Vektor posisinya ini minus 5, 12 sama dengan N kali BC ya. BC berarti C dikurang B ya. C dikurang B. Oke, OC dikurang OB ini. Berarti ini OC vektor dikurang OB vektor. Min 5, 12 sama dengan N dikali OC vektor itu adalah M negatif 2 dikurang OB vektor 4, 2 minus 5, 12 sama dengan N dikali M dikurang 4 minus 2 dikurang 2 itu adalah minus 4 ya. Maka ini kita dapat modifikasi sehingga dapat M nya berapa, yaitu kita negatif 4. 12 dibagi negatif 4 berarti negatif 3 ya. Berarti 3 ya. 3 oke. Berarti 3 minus 5 per 3. Ini kan 12 bagi 3 itu adalah 4 ya. Itu adalah minus 4. Minus 3 tadi ya. Minus 3 berarti 12 dibagi minus 3 itu adalah minus 4. N kali M dikurang 4 minus 4. Nah, dapat kita perhatikan N itu sudah dapat minus 3 minus 4, ini minus 4, maka M dikurang 4 itu sama dengan, dapat kita simpulkan M dikurang 4 itu sama dengan minus 3. Maka dari persamaan ini dapat kita tuliskan M dikurang 4 itu sama dengan minus 5 per 3 ya. Maka M sama dengan minus 5 per 3 ditambah 4. M sama dengan, ini kita modifikasi 4 itu menjadi, sini aja kita lanjut. M sama dengan minus 5 per 3 ditambah 4 itu adalah 12 per 3 sama dengan 7 per 3. Oke, baik, demikianlah pembahasan beberapa soal.